Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan juga subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di siang hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menuju Pilpres 2024 nanti ya. Nah, akhir-akhir ini ada peristiwa yang sebetulnya bikin kaget saya secara pribadi gitu kan, karena di luar dugaan saya gitu kan. Mungkin juga beberapa pengamat politik juga pastinya juga surprise ataupun kaget dengan kejadian yang memang terjadi beberapa waktu belakang ini. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini relawan daripada Presiden Joko Widodo atau yang disebut dengan Projo yang secara aktif mendukung daripada Presiden Joko Widodo di dua kali putaran Pilpres ya. Nah, ini Projo ini beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu berkumpul ya berkumpul mengadakan rapat kerja di situ yang kabarnya juga dihadiri oleh putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan kemudian juga kabarnya Presiden Joko Widodo juga datang menghadiri acara daripada rapat kerja Projo tersebut, di mana kemudian yang bikin saya kaget ataupun surprise ini kan memang kemudian para relawan Presiden Joko Widodo atau yang disebut Projo ini mengumumkan kemarin itu, mendeklarasikan bahwasannya mereka memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto ya, yang akan maju menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Nah, ini di luar dugaan sekali ya, karena memang seperti yang kita tahu gitu kan, Presiden Joko Widodo dan ada 2 putranya ya itu yang merupakan kader PDI Perjuangan ya gitu kan. Yang kalaupun kemudian hadir seperti Gibran Rakabuming Raka ini ketika menjadi wali kota Solo juga atas sokongan, atas usaha daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitupun Presiden Joko Widodo 2 kali periode yang mengusung dan memperjuangkan ketika pemenangan daripada Presiden Joko Widodo adalah peran besarnya adalah daripada PDI Perjuangan. Jelaslah mereka merupakan kader PDI Perjuangan, yang PDI Perjuangan kan sepertinya kan memang harus kader sepertinya harus tegak lurus ya dengan garis partai. Nah, ini yang saya bikin agak kaget ini kan terlepas kemudian di situ apakah Presiden Joko Widodo ataupun putranya gitu kan merestui atau enggak gitu kan daripada dukungan daripada Projo, tapi kan relawan Projo ini juga kabarnya kan namanya relawan pastinya tegak lurus dengan arahan daripada yang mereka dukung, junjungan mereka gitu kan. Nah, ini agak aneh ya teman-teman, karena memang kalaupun banyak pro dan kontra, tapi kehadirannya tersebut kan pastinya juga menyiratkan gitu kan sesuatu gitu kan. Nah, ini yang betul-betul saya agak kaget gitu kan, karena memang kemudian apapun pro dan kontranya kemudian relawan Joko Widodo ini atau Projo ini kemudian memberikan deklarasi dukungan mereka kepada Capres Prabowo Subianto. Terlepas itu memang bebas, sah-sah aja ya, namanya kebebasan berpolitik, hak setiap warga negara untuk menentukan dukungan atau pilihannya. Tapi kalau kita lihat secara dinamika politik ini agak aneh gitu kan, bahkan nyimpang gitu kan. Karena gimana? Karena Presiden Joko Widodo sendiri dan putranya ini kan merupakan kader PDI Perjuangan gitu kan. Nah, pastinya juga tampaknya ini harusnya gitu kan memang dukungannya juga Projonya saya dugaan saya juga harusnya mendukung, deklarasinya mendukung Capres Ganjar Pranowo gitu kan. Karena kan kalau lihat dari partai kadernya pasti tegak lurus pada garis partai. Kalau cuma relawan biasanya juga harusnya walaupun bebas ya tegak lurus dengan tokoh yang mereka dukung gitu kan. Nah, ini agak aneh gitu kan. Yang pastinya juga ini akan sedikit berpengaruh ya pada para elit politik di PDI Perjuangan gitu kan. Karena
suka nggak suka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kan memang partai yang mengusung ya Presiden Joko Widodo dan juga putra-putranya gitu kan, baik untuk menjadi di pilkada ataupun di pilpres gitu kan. Walaupun ya gimana ya kayak gitu kan, walaupun kabarnya kan Presiden Joko Widodo juga mendukung Ganjar Pranowo gitu kan, tapi di satu sisi juga kan kemarin juga ada pidato bahwasannya kalau pilihan itu, kalau calon yang sebaiknya dipilih itu yang nggak takut gitu kan, yang berani gitu kan, yang berani, yang nggak ditekan-tekan, nggak takut gitu kan. Nah itu kan mengarahnya kemana gitu kan? Apakah ke Anies Baswedan? Enggak kan? Kemana? Apakah ke Ganjar Pranowo? Ya teman-teman mungkin bisa menjawab sendiri. Tapi yang jelas ini suatu peristiwa yang patut kita pantau terus, kita lihat gitu kan. Sekedar kita ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Apalagi kemarin dari sidang MK ya gitu kan, yang kemudian memberikan celah gitu kemungkinan kalau kemudian isunya putra Presiden Joko Widodo yang juga saat ini menjabat sebagai wali kota Solo untuk kemudian menjadi pendamping daripada Capres Prabowo Subianto sebagai cawapresnya itu kan. Ini isunya ya gitu kan, isu yang berkembang di masyarakat gitu kan. Yang itu kan salah satu juga yang mengagetkan kalau menurut saya kan, terlepas pro dan kontra gitu kan, karena memang walaupun sebatas isu gitu kan, tampak di sini kan memang aneh gitu, karena Gibran Raka Buming Raka ini juga kan kader PDI Perjuangan gitu kan. Tapi juga kemudian ketika ada selentingan kabar, ketika ada peresmian DPC PDIP di Solo, juga ketika Ibu Megawati Soekarno Putri tokoh yang memang melegenda di PDI Perjuangan, ketika hadir di peresmian itu kan kabarnya juga Gibran Raka Buming Raka ini berhalangan hadir karena memang ada tugas kedinasan gitu kan. Walaupun kemudian banyak komen gitu kan ketika menghadiri rapat kerja relawan Projo kok bisa ini kan. Nah ini memang tampaknya ini sepertinya ada ini ya teman-teman, ada gesekan-gesekan yang kita juga nggak muncul di permukaan gitu kan. Yang tentunya saya yakin juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, partai yang senior gitu kan, pastinya bisa lah mengatasi masalah-masalah ini gitu kan. Pastinya nggak akan banyak terpengaruh gitu kan. Tapi yang jelas gitu kan, ini suaranya jadi terbelah gitu kan. Karena posisi Prabowo Subianto ini kan memang menggaetnya kan relawan daripada Presiden Joko Widodo atau Projo ini kan. Yang sebetulnya kalau kemudian Prabowo Subianto nggak mencalonkan diri sebagai capres ataupun kemudian bergabung fusi dengan Ganjar Pranowo, tentunya suaranya full ya, masuk ya. Suaranya itu masuk ke semua ke capres Ganjar Pranowo gitu tentunya kan. Ya, tentunya juga akan seru, dan kayaknya kalau nggak hati-hati, karena kita lihat karena kemarin memang Partai Gerindra di pemilu yang 5 tahun yang silam itu kan dengan para simpatisan dan pendukungnya waktu itu gitu kan, yang saya yakin saat ini mungkin mereka kalau nggak milih juga pastinya juga melabuhkan pilihannya pastinya ke Anies Baswedan gitu kan. Karena memang fakta kedekatan garis frekuensi politiknya ya, pendukung yang dulu gitu kan. Karena yang dulu kan banyak yang kecewa gitu kan, merasa dikhianati segala macam. Tapi waktu itu kan juga luar biasa ya pendukung daripada pendukung daripada Capres Prabowo Subianto di pemilu 5 tahun yang silam itu kan adu banteng gitu kan, 1 lawan 1 dengan pendukungnya Presiden Joko Widodo. Waktu itu cuman kalah 5% ya, tipis ya gitu kan. Kemudian di Pileg atau di pemilunya juga itu cuman nomor 2 ya, Partai Gerindra itu perolehannya di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pastinya itu besar sekali, dan kita nggak tahu gitu kan kalau kemudian juga ada yang simpatisannya adalah ada yang tergabung di organisasi-organisasi tertentu yang notabene sekarang sudah dinyatakan terlarang, tapi kan simpatisannya masih ada gitu kan, dan mereka memiliki hak pilih gitu kan. Dan saya yakin jumlahnya sangat besar, dan ini sangat kritis kalau kemudian ini frontnya sebenarnya satu frontnya di pasangan Amin atau Anies
Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Satu front lagi adalah frontnya daripada presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Capres Prabowo Subianto dan Capres Ganjar Pranowo. Justru di sini kemudian ini pecah ya, gitu kan. Suaranya terbelah gitu kan. Yang menurut saya ini sangat rawan gitu kan. Karena kemungkinan juga saat ini juga orang-orang yang pemilih netral pun berpikir ulang, karena memang kemudian kondisi terakhir di negara kita perekonomian walaupun sebetulnya nggak bisa disalahkan karena memang global ya. Sekarang mulai banyak yang memang kemudian tertarik dengan ide dan gagasan perubahan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara di pihak yang dukungan Presiden Joko Widodo, karena agak aneh tadi kejadian-kejadian aneh ini, pelah suaranya ya teman-teman. Walaupun kita tetap nunggu sampai titik akhir nanti apakah kemudian ada kemungkinan terjadi fusi penggabungan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto, kita masih tunggu ya, karena memang sampai dengan saat ini dua calon daripada capres yang didukung oleh Presiden Joko Widodo gitu kan, yang memang idenya adalah meneruskan secara program ataupun program kerja yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo gitu kan, yaitu Capres Prabowo Subianto dan Capres Ganjar Pranowo. Ini kan sampai sekarang belum menentukan cawapresnya ya gitu kan. Yang jelas mereka itu dua pasangan tersebut udah jelas ini nggak solid ini kan, nggak solid dan memang rawan ya teman-teman, karena kalau itu kemudian bisa kalah satu putaran, kalau kemudian dua putaran gitu kan, sepertinya ramai seru kan. Tapi kalau dengan keadaan seperti ini saya nggak menutup kemungkinan bisa kalah ya teman-teman. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini sepertinya memang sangat menguntungkan untuk pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang semakin hari juga semakin solid ya teman-teman. Kita bisa lihat kan sambutan masyarakat, antusiasme masyarakat gitu kan, bahkan event di daerah yang memang Anies Baswedan tuh lemah dukungannya gitu kan, yaitu di Jawa Timur gitu kan. Kita bisa lihat begitu antusiasnya masyarakat di Simpang Balapan Malang, kemudian di Surabaya, kemudian di Sidoarjo gitu kan. Lautan manusia di tengah cuaca ekstrim di negara kita yang mungkin suhu siang hari itu bisa sampai 33 sampai 34 derajat Celcius gitu kan, yang panas ya. Saya juga kayaknya nggak kuat gitu kalau berjemur-jemur keluar gitu kan sekitar jam 9 jam 10. Tapi kita lihat sambutannya luar biasa di sini. Memang harus patut memang kemudian secara bijak juga dicermati ya, kalau menurut saya harus ya, oleh para pendukung Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Ketika mereka asik clash dengan dua kubu yang sebetulnya harusnya solid gitu kan, yang kabarnya dulu akan fusi jadi satu. Ini mereka juga tampaknya yang sekarang ini lagi ada gesekan kan justru dua itu ya, dari kubu yang didukung pemerintahan gitu kan. Yang saya rasa kemudian bisa menjadi blunder ya gitu kan, dengan posisi kemudian Presiden Jokowi ini kita nggak ngerti dukungannya sepertinya separuh-separuh gitu kan. Karena memang di lain pihak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan mendukung total sepertinya kabarnya pada Capres Ganjar Pranowo, tapi kemudian di lain pihak juga secara terbersit memberikan dukungan, secara tersirat memberikan dukungan pada Capres Prabowo Subianto gitu kan. Belum juga kemudian ada putra Presiden Joko Widodo yang kemudian menjadi ketum PSI gitu kan, yang tentunya juga akan menggerus daripada pemilih-pemilih yang di partai-partai yang satu profil dengan PSI, karena memang popularitas daripada Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ini kan memang lebih diidentikan dengan daya tarik daripada Presiden Jokowi ya gitu kan, karena juga yang ditarget, yang didatengin itu kan memang para relawan Presiden Joko Widodo gitu kan. Yang kalau nggak dicermati dengan partai-partai yang di front sebelah yang kemudian memang satu profil seperti PDI Perjuangan gitu kan, ya pastinya akan menggerus suara ya sedikit banyak. Walaupun saya yakin PDI Perjuangan adalah partai besar, partai senior, partai yang memang udah lama, pastinya bisa melewati fase-fase yang saat ini terjadi ya, seperti yang terjadi saat ini gitu kan.
pastinya juga saya yakin kemudian pasti akan mengambil tindakan-tindakan terukur yang tegas gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, semakin menarik ini teman-teman, tapi memang kondisi ini memang menguntungkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Yang tampaknya sekarang juga banyak orang yang sebetulnya netral. Orang-orang netral ini biasanya orang intelektual, akademisi, orang-orang yang di kota besar gitu kan, yang nggak simpatisan gitu kan, yang tokoh-tokoh netral gitu. Sekarang pun kayaknya mulai berpikir tentang perubahan, karena memang sangat menarik sekali ya isu tentang perubahan dikala memang kondisi ekonomi yang sangat ini kemudian lagi susah semua, yang sebetulnya juga global, dan kemudian banyak kejadian-kejadian yang justru semacam dugaan-dugaan kasus korupsi gitu kan. Kemudian seperti kemarin isu-isu yang seperti ini, seperti ada gesekan-gesekan, seperti isu-isu seperti kemarin daripada hasil daripada keputusan MK tentang gugatan usia gitu kan, yang bisa menjadi capres ataupun cawapres, yang kemudian juga tampaknya memberikan peluang, karena memang salah satunya pasalnya ketika itu dibolehkan ketika seseorang udah 40 tahun ataupun kemudian sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah ini kan, yang mungkin juga bisa menjadi anti klimaks gitu kan, karena kemudian masyarakat ini semua, mereka lupa masyarakat ini menonton semua orang tuh sekarang bisa beli HP Android, bisa mengakses internet. Ketika nggak hati-hati justru kemudian orang nggak suka, itu nanti juga selain juga merugikan pasangan capres atau cawapresnya, pastinya pelabuhan suara untuk pemilunya juga bisa kemudian juga bermasalah gitu kan, karena ini orang semua ngeliat ya, nggak semua senang gitu kan, apalagi dengan tambah isu-isu kan yang katanya politik dinasti segala macam, semua orang terpengaruh gitu kan. Seperti saya pun, saya juga terpengaruh gitu kan. Nggak semuanya pastinya senang, dan ini efeknya juga nggak cuma ke tokoh-tokoh tertentu, tapi juga pastinya akan ke perolehan suara daripada partai-partai yang besok akan berkompetisi di pemilu 2024 nanti. Apapun itu teman-teman, kita berharap pemilu nanti siapapun yang terpilih berjalan dengan lancar, damai, dan tentram, karena memang saat ini dunia lagi nggak baik-baik aja. Di Mid East lagi ada kisruh antara Hamas dan Israel, kemudian ada di Rusia dengan, di Eropa Timur ada Rusia dengan Ukraina gitu kan, sementara tension antara Taiwan sama Cina di Asia juga meningkat gitu kan. Tapi yang jelas kita berharap pemilu pilpres di negara kita berjalan dengan lancar dan damai, dan kita sebagai supporter ya cuma nonton, bisanya memberi komentar, bisanya ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul seperti ini. Siapapun yang menang nanti ya kita akan dukung bersama, semoga bisa memberikan yang terpilih yang terbaik dan bisa memberikan solusi ya, ide dan gagasan yang memang akan menghadang bangsa dan negara Indonesia di masa-masa mendatang. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta, yang matur nuwun.